Halo guys, kembali lagi bersama saya ITS Film IND. Kali ini saya akan membahas sebuah film Pemersatu Bangsa. Baiklah, kembali lagi bersama saya ITS Film IND. Seperti biasa, sebelum saya panjang lebar menceritakan alur cerita filmnya, jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi saat saya mengupload sebuah video terbaru. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Kids Go to Hell. Bad Kids Go to Hell itu judul filmnya. Sama seperti judulnya, film ini menceritakan sekelompok siswa yang karena berbuat onar dan kemudian diberi hukuman. Jadi semacam ekstrakurikuler untuk merefleksikan kelakuan mereka. Nah, hukuman mereka kali ini dilakukan di sebuah perpustakaan tua selama 8 jam tanpa diberikan sebuah alat komunikasi. Lantas mampukah mereka melaluinya atau mereka pada joli di dalam? Saksikan video selengkapnya. Baik, kita mulai saja alur cerita filmnya. Pada awal film, kita akan melihat sekelompok SWAT mendobrak sebuah ruangan perpustakaan yang merupakan terdapat seorang siswa yang memegang kampak di tangannya dan ada mayat yang berserakan. Dan waktu pun lantas kembali ke 8 jam sebelumnya. Hari itu, pihak sekolah meminta Dr. Dre untuk mengkarantina 6 siswa yang bermasalah, di mana 4 dari 6 orang ini merupakan anak-anak orang kaya. Mereka yaitu Tarek, Tricia, Megan, dan Craig. Sedangkan 2 orang lainnya, Matt dan Veronica, memang dikenal sebagai pembuat onar di sekolah. Dan kebetulan saat itu Matt sedang menjalani masa hukumannya sehingga ia harus bersama 5 orang. Yang tertulis dari daftar itu, proses karantina itu akan berjalan selama 8 jam di sebuah perpustakaan yang bernama Casio Academy. Selain dibiarkan untuk merefleksikan diri, Dr. Dre juga memberi mereka tugas untuk menulis sejarah tentang Casio Academy. Tak hanya itu, mereka juga dilarang membawa alat komunikasi, terutama handphone, dan hanya ditinggali 1 komputer dengan kualitas internet edge. Mereka pun mulai masa karantina itu dengan menyibukkan diri sendiri. Oh iya, di awal scene kita lihat bahwa Megan harus menjalani masa hukuman ini karena tarian striptease-nya yang dianggap sudah melanggar peraturan sekolah. Padahal menurut Matt, itu hanyalah pelampiasan atas dirinya yang kerap dikucilkan baik di sekolah maupun di keluarganya. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba Veronica mengaku bahwa ia punya apem. Setelah ia mencoba mengerjakan tugas menulis sejarah tadi, ia menemukan bukti bahwa tanah sekolah mereka merupakan jarahan dari suku Apache oleh Jenderal Winston Clark yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Crestview. Alhasil, Veronica meyakini bahwa tempat itu angker dan dipenuhi oleh hantu. Sampai pada akhirnya, ia berusaha membuktikan pemikirannya dengan mengajak teman-temannya untuk melakukan pemanggilan roh. Awalnya mereka tak percaya, sampai pada akhirnya bel yang mereka gunakan berbunyi dengan sendirinya. Kemudian ia diikuti terpaan angin kencang dan lampu-lampu berkedip. Suasana mencekam itu membuat penyakit Megan kambuh dan dia berlari untuk mencari inhalernya, namun naasnya ia tak menemukannya. Dan alhasil, karena pernapasannya tercekat, ia harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Kematian Megan membuat suasana semakin mencekam, apalagi mereka tidak bisa memanggil bantuan. Bahkan handphone selundupan Matt pun tidak memiliki sinyal. Namun tiba-tiba Matt menemukan ide untuk memecahkan ventilasi kaca di sana, namun sayangnya ventilasi tersebut terhalang oleh teralis besi yang membuatnya kehilangan harapan. Mereka pun kembali memikirkan jalan keluar dari sana.
Sambil mengecek tas mereka masing-masing, lalu tiba-tiba saja di dalam tas Tarek ada inhaler yang di jari Megan. Tarek pun terlihat terkejut dengan apa yang ada di dalam tasnya. Meski begitu, Matt tak mempercayainya. Mengingat tabiat Tarek yang sering mengganggu murid-murid yang dianggap lebih cupu darinya. Bahkan ia tak segan mengerjai seorang dengan kursi roda yang dipakainya. Sementara teman-temannya berdebat tentang Tarek, Veronica kembali menemukan fakta. Review Academy, menurut sebuah berita diketahui bahwa perpustakaan itu dibangun di atas tanah milik Ketua Abace Jacob Rainwater, ditemukan meninggal beberapa tahun yang lalu dengan dugaan bunuh diri dari apartemennya. Fakta itu membuat Veronica semakin yakin bahwa perpustakaan tersebut berhantu. Ditambah lagi, tiba-tiba lampu di sana kembali berkedip seakan memberitahu bahwa di tengah suasana yang mencengkam tersebut, Matt merasakan tiupan angin yang membawanya ke sebuah saluran ventilasi yang diberi garis pembatas kuning. Meski begitu, ia tetap memberitahu ini kepada teman-temannya dan mulai menyusun rencana untuk keluar dari sana. Alhasil, Matt pun mencobanya. Ia bahkan bisa melihat Dr. Dre yang sedang muntah-muntah berkat minuman tadi pagi yang diracuni Veronica. Namun tiba-tiba dari ujung lorong itu muncul ratusan bahkan ribuan kecoa yang mengkerubunginya. Namun Matt berusaha melawan ketakutannya dan terus merangkak dan hasil menemukan sebuah ruangan yang berisi dokumen-dokumen perilaku siswa. Namun tiba-tiba ia tersadar bahwa seorang berusaha membongkar kebusukannya melalui komputer di perpustakaan. Dan Matt pun terlihat panik dan kembali lagi ke perpustakaan. Namunnya Matt pun sudah terlambat. Kini teman-temannya tahu bahwa Matt seorang kriminal tingkat 2. Hal ini membuat semakin dicurigai atas segala kekacauan di sana sehingga Matt berusaha membela dirinya sambil menyebutkan kebusukan orang-orang di depannya. Ia bahkan tak sengaja membongkar rahasia bahwa dulu saat ada pesta di sekolah, Craig berusaha menjebak Tricia dengan guyuran cat berwarna merah. Tentunya Matt berusaha menyelamatkannya, bahkan tak sengaja meninggalkan luka pada kaki Matt. Tentu saja hal ini membuat Tricia murka, mengingat selama ini ia berusaha berteman baik dengan Matt. Di tengah pelampiasan amarahnya pada Craig berusaha membela diri. Ia bahkan tak sengaja membeberkan fakta bahwa ibu Tricia, ayah serta ayah Megan ikut andil dalam pembangunan perpustakaan di atas tanah jarahan itu, dan ketua pembangunan saat itu dilakukan oleh ayahnya Tarek. Tugasih mereka melakukan itu demi menjamin kelulusan anak-anak mereka. Sekarang kita tahu bahwa kurang tua 4 dari 6 anak ini memiliki andil dalam pembangunan di atas tanah ilegal ini. Namun di tengah perdebatan itu, Veronica sadar bahwa Tarek menghilang. Matt pun menduga bahwa ia berusaha kabur dari terowongan yang tadi dilewatinya. Kemudian badai kembali menyapa. Tiba-tiba Craig menodongkan pistol ke kepala Tricia karena merasa dendam akan kebusukan ibunya saat mengikuti pemilihan gubernur yang mengalahkan ayahnya. Beruntungnya tiba-tiba terjadi kebocoran yang membuat mereka bisa melarikan diri. Matt, Craig, dan Veronica pun terjebak dalam ruangan horor dengan kepala berhologram. Namun seakan berperan sebagai pengkhianat, Craig lantas kabur dan mengurung mereka di sana. Dan namun di luar ruangan itu ia mendengar suara-suara gaib yang membuatnya ketakutan. Sampai pada akhirnya ia mengarahkan tembakan ke segala arah. Naas baginya saat berlari menaiki tangga. Grupnya dijegal dan membuatnya terjungkam. Malangnya lagi saat Matt berusaha melarikan diri dari gedung itu, Craig sudah terbunuh Craignya sendiri sampai jantungnya keluar. Dan ternyata orang yang ada di atas tangga itu adalah Tricia yang mengaku ketakutan. Dengan suara tembakan yang membuat Craig, hal itu tentu tidak dapat dipercaya oleh Veronica dan Matt. Alhasil mereka memiliki nasib yang sama. Dua seculik ini justru memutuskan untuk bercocok tanam. Namun di tengah bercocok tanam itu mereka terganggu dengan suara Tricia yang melihat tukang kebun Max. Namun anehnya Max berusaha menghindari bertatap muka dengannya. Setelah itu badai yang kuat membuat atap kaca di sana pecah. Namun Max pun berusaha keluar dari dalam situ.
Namun dengan perlengkapan seadanya, ia gagal naik ke atas. Setelah siuman, Matt menemukan sebuah video kematian Jacob Heinweser. Rupanya, pihak parubaya ini meninggal bukan karena bunuh diri, tapi dijebak oleh sekumpulan anak muda yang tak lain dan tak bukan adalah Tricia, Megan, Drake, dan Jared. Tentu saja atas suruhan orang tuanya. Supaya ibu Tricia yang merupakan dukun itu mengambil alih tanahnya dan membangun perpustakaan. Maka tak heran Tricia merasa ketakutan di sana karena berpikir bahwa arwah Jacob Heinweser telah membalas dendamnya. Melihat Tricia ketakutan setengah mati, Veronica mengajaknya mengantar kembali arwah yang tadi mereka panggil sambil meminta permohonan maaf. Namun tiba-tiba lampu ruangan mati sendiri dan Veronica terlempar dengan kondisi lehernya berdarah. Akhirnya Veronica pun meninggal. Mengetahui karantina ini sudah menewaskan banyak temannya, Matt kembali berusaha mencari jalan keluar, namun tiba-tiba saja ada makhluk gaib yang menyusup. Sambil berguna memanggil nama Tricia tentu mengira itu Jacob Heinweser yang ingin membalas dendam. Hasil ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan pistol paku. Melihat temannya bunuh diri, Matt berusaha membalaskan hal itu kepada makhluk misterius ini. Namun tiba-tiba saja Veronica kembali sadar diri. Rupanya ia tadi hanya pura-pura saja dan ternyata makhluk astral tadi adalah mayat Tarek yang sudah dikendalikan oleh Dr. Dre. Ternyata Dr. Dre dan Veronica telah bekerjasama demi menghasilkan sebuah uang dengan cara membawa anak-anak yang orang kaya, membuatnya terbunuh di atas tanah yang telah direbut paksa oleh orang-orang tua tersebut. Tentu cerita itu akan menghasilkan keuntungan yang berlimpah bagi Veronica dan Dr. Dre, yang berniat membuatnya menjadi sebuah film yang bermodalkan bukti CCTV saat Jacob Heinweser terbunuh. Lalu Veronica pun mencoba membunuh Matt dan menghilangkan saksi mata. Namun tiba-tiba saja Dr. Dre nampak kepalanya karena ia merasa kesal karena telah diracuni oleh Veronica. Lagi pula Dr. Dre ingin melemparkan kasus ini pada Matt dan sudah terbukti bejat dengan kasus kriminalnya, sehingga tak mungkin dan tak ada yang mencurigainya. Sempurnanya lagi Dr. Dre telah memanggil polisi ke sana. Namun tiba-tiba saja atas bantuan semesta, patung di belakang Dr. Dre berputar dan menebas kepalanya. Putus dah. Alhasil saat tim SWAT menerobos masuk, mereka melihat Matt menggenggam kapak yang membuatnya seolah-olah dalam semua dibalik kejadian ini, padahal dia hanya menjadi korban. Dan akhirnya film kita akan tahu bahwa Matt adalah keluarga Jacob Heinweser. Maka tak heran jika ia tak menolong bocah-bocah itu dan memasang beberapa jebakan di dalamnya. Selain itu kita juga akan melihat bahwa orang tua Tricia, Derek, dan Greg kembali menyogok sekolahan demi membersihkan nama baik mereka dari kekacauan itu, dan film pun berakhir.